Prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di sekolah menengah. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait 3 hal, yaitu strategi menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif, kemudian terkait tantangannya apa saja dalam menyusun rancangan perencanaan tersebut, dan siapa saja yang berperan dalam rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Yang pertama yang akan saya bahas adalah strategi menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Yang dilakukan pertama adalah menganalisis capaian dari tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran ini dipetakan menjadi tujuan dan alur dari tujuan pembelajaran. Fungsinya untuk menentukan strategi dan pendekatan yang akan digunakan oleh guru pada saat mengajar di kelas nantinya. Kemudian, strategi yang kedua adalah perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Diagnostik berarti diagnosa. Jadi di sini mengidentifikasi kompetensi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengembangkan modul ajar. Di sini modul ajar atau perangkat ajar dikembangkan guna memandu pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Apa saja sih komponen-komponen yang ada dalam modul ajar? Nah, komponen minimum yang ada dalam modul ajar diantaranya adalah 1. Tujuan pembelajaran. 2. Langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Jadi dalam modul ajar harus dicantumkan langkah-langkah apa yang akan dilakukan saat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, rencana asesmen untuk awal pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya. Jadi, rencana asesmen di awal ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan peserta didik terhadap materi yang akan disampaikan. Kemudian yang keempat adalah rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran dan beserta instrumen dan juga cara penilaiannya. Kemudian dalam modul ajar juga harus ada media pembelajaran apa yang akan digunakan. Kemudian strategi yang keempat adalah teaching at the right level. Jadi intinya mengajar pada usia yang tepat seperti itu. Penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik seperti itu. Jadi ini difungsikan untuk asesmen terhadap level pembelajaran peserta didik. Kemudian bisa untuk mengelompokkan sesuai tingkat capaian dan kompetensi yang serupa. Dan menjadikan intervensi dan aktivitas pembelajaran sesuai level tersebut. Selanjutnya pembahasannya adalah tentang tantangan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Tantangan yang pertama adalah tantangan internal ya ini. Tantangan internal yaitu motivasi dari guru itu sendiri. Terkadang guru kurang motivasi dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator dari capaian pembelajaran tersebut. Nah, motivasi guru ini juga bisa juga diakibatkan kurangnya motivasi dalam mengupgrade rencana pembelajaran, padahal perubahan zaman sudah berubah, karakteristik peserta didik juga berubah seperti itu. Jadi kurangnya motivasi dari kedua hal ini menjadikan tantangan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Kemudian tantangan yang kedua adalah realitas di lapangan, seperti kondisi geografi, budaya, karakter peserta didik itu sendiri, maupun sarana-prasarana. Misalnya, ketika dalam pembelajaran biologi, pengamatan bakteri seperti itu. Di sekolah tersebut tidak mempunyai mikroskop, berarti di sini ada keterbatasan sarana-prasarana, sehingga ini menjadi suatu tantangan. Atau misal dalam pembelajaran ekosistem, di sekolah perkotaan, ternyata kita susah kalau menemukan contoh berupa sawah, jadi kita harus
menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Di perkotaan apa nih ekosistem yang ada? Mungkin taman kota, ya. Itu yang dijadikan contoh seperti itu. Jadi ini adalah tantangan-tantangan di mana guru juga harus mencari solusi-solusi efektif dalam pembelajarannya nanti. Kemudian tantangan yang ketiga adalah relevansi atau perkembangan zaman. Pembelajaran dan asesmen yang dilakukan harus dapat selaras dengan tuntunan perkembangan zaman yang ada. Nah, yang terakhir terkait pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Itu siapa saja seperti itu. Yang pertama tentu adalah kepala sekolah selaku prinsipal. Di sini kepala sekolah menjadi pihak yang penting yang harus dilibatkan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif karena kepala sekolah dapat menentukan karakteristik peserta didik, karakteristik sekolah terhadap capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian pihak yang kedua adalah guru selaku eksekutor. Guru merupakan pelaksana utama pada tiap tahap, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Kemudian pihak yang ketiga adalah siswa sebagai kolaborator. Di sini siswa atau peserta didik dapat mengusulkan pengajaran atau asesmen apa yang akan digunakan. Jadi mereka bisa menentukan sesuai minat dan potensi mereka seperti itu. Mereka bisa mengusulkan di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah orang tua yang di sini berperan sebagai konektor, di mana orang tua berperan menjadi pembimbingan dan jembatan komunikasi atau pertukaran informasi kepada guru terhadap kondisi siswa baik di rumah maupun di sekolah. Asesmen bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Selama ini, seringkali asesmen cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik, sehingga asesmen diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Penilaian seharusnya dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning, penilaian di akhir pembelajaran, assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Kemudian terkait konsep assessment formatif dan sumatif. Penilaian formatif yang biasa disebut assessment for learning adalah proses mengumpulkan data atau informasi mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi, menginterpretasikan data atau informasi tersebut, dan memutuskan kegiatan pembelajaran yang paling efektif bagi peserta didik agar dapat menguasai materi secara optimal. Penilaian formatif merupakan bagian dari langkah-langkah pembelajaran. Dilakukan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung yang merupakan bagian dari praktik keseharian pendidik dan peserta didik di dalam proses belajar mengajar di kelas. Penilaian formatif yang dilakukan pendidik tidak hanya penilaian untuk pembelajaran atau assessment for learning, tetapi juga penilaian sebagai pembelajaran, yaitu assessment as learning. Penilaian pembelajaran yaitu proses penilaian yang dilakukan pendidik yang memungkinkan peserta didik melihat capaian dan kemajuan belajarnya untuk menentukan target belajar, misalnya dalam bentuk penilaian diri atau penilaian antar teman. Nah, selama ini yang saya pahami adalah assessment of learning paling dominan dilakukan oleh pendidik dibandingkan assessment for learning dan assessment as learning. Padahal, penilaian pencapaian hasil belajar seharusnya lebih mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning dibandingkan assessment of learning. Nah, pada paradigma baru, pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitikberatkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya,
Ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Nah, sekian refleksi demonstrasi konseptual dari saya, pemahaman konsep dari saya. Terima kasih. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat diterima. Terima kasih.